di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan, ku di tanganmu. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu,
pernah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kami ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Kamilah umat yang berbahagia. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala pertolonganmu, tanganmu yang perkasa dan ajaib melindungi dan menyertai kami selalu. Malam ini Tuhan, di tengah ibadah yang penuh sukacita ini kami memuji menyembahmu. Kami juga mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami dari berbagai macam keruwetan hidup ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami sehingga kepada kami diberikan pencerahan pikiran untuk mengerti kebenaran Tuhan. Urapi semua kami tanpa terkecuali. Engkau menolong hamba-Mu ini yang banyak kekurangan dan kelemahan Tuhan. Hati kami terbuka kepadamu. Berbicaralah bagi kami. Kami berdoa kepada Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang sejati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam buat kita semua Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya dalam doa malam ini. Kita akan belajar firman Allah bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Cukup panjang Bapak Ibu ayatnya, saya akan baca dengan cepat. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini berusaha untuk mengingat ceritanya Bapak Ibu. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Judul perikopnya, lahirnya Samuel. Ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati.
anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Ayat 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia. Kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Yang diberkati adalah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita mau belajar dari pribadi yang cukup menarik, Hana. Ini pribadi yang sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, paling tidak ada 3 wanita utama yang memiliki kesusahan besar karena tidak dikarunia anak. Sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, yang namanya Sarah. Perhatikan Sarah Bapak Ibu. Istri Abraham. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu poin ini. Abraham orang hebat. Bapak orang beriman. Imannya luar biasa. Hanya dengan panggilan Allah. Lalu kemudian menuruti panggilan Allah. Mengizinkan hidupnya dikontrol oleh Allah. Dan dia punya pasangan hidup. Namanya Sarah. Perhatikan Sarah. Punya suami hebat. Tokoh iman yang luar biasa. Takut akan Tuhan. Tapi Sarah sebagai istri tidak mampu mengimbangi iman suaminya. Tidak mampu mengimbangi kerohanian suaminya. Saya sangat sulit menemukan hal yang baik dari Sarah. Bayangkan suaminya orang hebat. Tokoh iman perkasa. Saya pelajari Alkitab Bapak Ibu. Sekali lagi saya sulit menemukan satu saja hal yang baik dari Sarah. Coba bayangkan. Suaminya yang takut Tuhan disuruh selingkuh dengan pembantu. Di mana baiknya? Dan suatu kali malaikat Tuhan datang, lalu malaikat Tuhan berkata begini, nanti kamu tahun depan seperti aku datang, engkau akan punya anak. Dia ketawai janji Tuhan. Dia dengar di kemah itu, dia ketawa. Lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata, kenapa istrimu ketawa? Si Sarah takut. Karena dia kemudian ketahuan, lalu dia bohong kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Karena utusan Allah, Teofani di sana adalah Kristus yang menjelma menjadi manusia. Dia bohong, dia berkata, aku enggak ketawa. Karena itu dia dihukum. Perhatikan Bapak Ibu, suaminya luar biasa. Si istri tidak bisa mengimbangi kehebatan suami. Kerohaniannya tidak pada level yang seharusnya. Lalu kemudian berlaku kurang pantas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan saya sulit menemukan satu saja hal yang baik dari Sarah. Lalu perempuan yang kedua.
yang terkenal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang memiliki kesusahan besar karena tidak punya anak. Ada yang namanya Rahel. Bapak Ibu tahu siapa Rahel? Suaminya kakek moyang bangsa Israel, Yakub. Seorang yang bergulat dengan Allah, bertemu dengan sekali lagi Kristus yang menjelma menjadi manusia, Theophany, bergulat sampai kemudian pahanya dipukul, pangkal pahanya sampai terpelecok. Punya pengalaman istimewa dengan Tuhan. Seorang tokoh yang hebat, sampai Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi Rahel sebagai seorang istri yang cengeng, tidak bisa mengimbangi kerohanian suami. Suami yang hebat, dia tidak bisa mengimbanginya. Coba bayangkan, istri model apa yang seperti dia. Tiba-tiba dia ancam suaminya. You beri gua anak. Ini bahasa saya, bahasa Jakarta Bapak Ibu. Bukan bahasa Ibrani. Rahel ngomong begini, kasih aku anak. Kalau kamu gak kasih aku anak, aku mati saja. Dia pikir suaminya Tuhan yang sanggup memberi anak kepada dia. Allah lah sumber segala keturunan. Tetapi kemudian kalau engkau gak kasih aku anak, aku mau mati saja. Lalu dia bilang apa Bapak Ibu? Sama seperti Abraham. Dia suruh suaminya selingkuh dengan pembantunya. Itulah sebabnya kemudian Rahel punya anak laki-laki yang pertama itu dari hambanya. Persis seperti Abraham. Perhatikan dua orang ini Bapak Ibu. Punya suami yang hebat-hebat. Tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang hampir-hampir sulit ditemukan. Saya tidak pernah menemukan hal yang baik dalam diri Rahel. Sungguh cari tahu. Papanya dia bohongin. Dia naik ke kuda itu Bapak Ibu. Dia curi terafim papanya. Berhala papanya dia curi. Dia taruh di bawah pelananya. Lalu waktu papanya itu minta supaya dia kemudian turun karena semua diperiksa kenapa terafimnya hilang. Lalu dia bohong kepada papanya. Sorry papa, maaf. Aku lagi datang bulan. Aku gak bisa. Kenapa? Berhala papanya dia curi, dia taruh di bawah pelana kudanya. Dan dia duduk di atasnya. Saya nggak bisa menemukan hal yang baik dalam diri Rahel. Seperti saya sulit menemukan hal yang baik dalam diri Sarah. Tapi malam ini kita baca satu teks. Pribadi yang ketiga yang mengalami kesusahan besar karena tidak punya anak. Namanya Hana. Perhatikan pribadi ini Bapak Ibu. Suaminya sederhana. Elkana tidak akan pernah dikenal. Sampai lahir Samuel menjadi nabi besar di Israel. Baru Elkana dikenal. Elkana adalah pria sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Hana menikah dengan seorang pribadi yang sederhana. Tetapi perhatikan, Hana yang sederhana, imannya tidak sederhana. Dia punya kepribadian yang luar biasa. Malam ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita tahu tadi ceritanya, saya sudah baca Bapak Ibu dengan coba cukup jelas bahasa saya. Bapak Ibu, dia tidak punya anak. Lalu kemudian si Elkana itu menikah lagi, mengambil Penina. Lalu Penina punya anak laki-laki dan perempuan. Penina setiap kali mereka setiap tahun datang ke Silo. Karena rumah Allah waktu itu belum di Yerusalem, masih di Silo. Dan di sana ada Imam Eli. Tetapi yang menjadi imam waktu itu adalah Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli. Setiap tahun mereka datang beribadah kepada Tuhan. Maka Penina selalu menindas si Hana. Sengaja mengganggu Hana supaya gusar terus hatinya. Dan Hana itu kemudian datang di rumah Tuhan, dia berseru kepada Allah. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Setiap tahun melakukan hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu ceritanya. Sampai kemudian Tuhan memberi dia anak. Nah malam ini kita mau belajar bersama-sama. Sekurang-kurangnya 3 kebenaran yang kita mau merenungkan bersama-sama malam hari ini. Waktu Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini, berdoa kepada Allah yang hidup. Amin. Coba yang siap mendengar firman Allah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, pelajaran yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tokoh yang sederhana ini. Yang pertama Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Tidak ada doa yang gagal. Saya ulang, tidak ada doa yang gagal. Perhatikan, Hana. Waktu semua sekitarnya sudah menyerah, dia pantang menyerah. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu mengerti Bapak Ibu. Hana, saya mau menerangkan faktor eksternal di luar dirinya dan faktor internal di dalam dirinya. Hana, situasi waktu itu adalah situasi yang tidak mendukung untuk Hana bisa berdoa. Saya ulang. Situasi waktu itu adalah situasi yang tidak memungkinkan untuk Hana bisa berdoa di rumah Allah Bapak Ibu. Tapi sekalipun begitu dia pantang menyerah. Waktu orang lain sudah meluruskan lutut, dia tetap menekuk lutut di hadapan Allah.
Perhatikan ini baik-baik situasinya Bapak Ibu. Setelah masa hakim-hakim Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel secara rohani merosot tajam, rusak parah. Mohon maaf, mungkin bahasa saya agak kasar. Mereka bejat sekali di mata Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukurnya? Dimulai diukur dari rumah Allah. Perhatikan Bapak Ibu, oleh karena waktu Yosua masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, sekurang-kurangnya ada 7 suku bangsa yang tidak dia basmi, padahal disuruh Tuhan dimusnahkan. Ada 7 suku bangsa yang tidak dimusnahkan. Lalu kemudian ke-7 suku bangsa ini menjadi duri dalam daging. Lalu orang Israel kemudian kawin campur dengan suku-suku asli di sana. Waktu kemudian mereka kawin campur, mereka juga terlibat kepada penyembahan berhala suku asli di tanah Kanaan. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Suku asli di sana suka menyembah Baal. Di kuil-kuil mereka, supaya orang datang ke kuil beribadah, mereka taruh perempuan-perempuan cantik sebagai pelacur-pelacur bakti. Sehingga kalau laki-laki datang ke kuil untuk beribadah, melacurkan diri gratis. Jadi daya tarik dari kuil-kuil itu adalah perempuan-perempuan cantik. Itulah yang ada di kuil-kuil di tanah itu waktu zaman Hana, di mana dia bergumul hal ini Bapak Ibu. Lalu kemudian di sini yang saya mau cerita Bapak Ibu. Hofni dan Pinehas barangkali dan bukan barangkali. Memang waktu itu Bapak Ibu orang Israel jauh dari Tuhan. Karena itu rumah Allah sering kosong. Orang tidak beribadah ke rumah Allah. Mereka lebih suka cari kuil-kuil. Mereka lebih suka menyembah berhala-berhala di sana. Hofni dan Pinehas sebagai imam di rumah Allah waktu itu. Papanya sudah tua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Imam Eli. Punya ide. Dia coba lihat-lihat itu. Lalu kemudian dia belajar dari dunia sekuler. Dia terapkan di bait Allah. Dia taruh di depan bait Allah 2 perempuan cantik-cantik. Supaya apa? Maksud dia taruh perempuan cantik-cantik di rumah Allah itu bergantian Bapak Ibu. Supaya mungkin laki-laki Israel itu, laki-laki Ibrani bisa datang beribadah ke rumah Allah. Jadi dia coba adopsi dari sekuler, diterapkan di bait Allah. Tetapi kemudian yang rusak apa Bapak Ibu? Yang rusak perempuan-perempuan cantik ini kalau malam ditiduri sama Hofni dan Pinehas. Imam di rumah Allah. Coba bayangkan di rumah Allah terjadi kebejatan yang luar biasa. Dan Imam Eli mendiamkan saja anaknya berlaku seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba perhatikan Hofni dan Pinehas itu Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, setiap kali umat Israel datang beribadah kepada Tuhan, membawa korban. Maka budak-budak atau pembantu-pembantu imam itu, imam dari Hofni dan Pinehas. Mereka akan membawa Bapak Ibu seperti tombak, sendok garpu bercabang 3. Dari belanga tempat persembahan itu, Bapak Ibu yang dipersembahkan kepada Allah, belanga atau kuali, dia tusukkan, celup. Maka apa yang didapat oleh trisula itu Bapak Ibu, oleh sendok garpu itu akan diambil sebagai milik imam. Padahal itu milik Tuhan. Yang lebih mengerikan lagi baca Bapak Ibu cerita itu. Yang lebih mengerikan waktu orang Israel datang membawa domba untuk dipersembahkan kepada Allah atau lembu begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum dibakar, ini para pembantu imam datang lalu berkata, berikan yang terbaik untuk imam. Orang Israel bilang, jangan begitulah, izinkan kami membakarnya dulu kepada Allah. Setelah itu, ambillah bagianmu sebagai seorang imam. Izinkanlah kami melakukannya. Lalu kemudian pembantunya berkata, kalau engkau tidak mau berikan, aku akan berlaku kasar kepadamu. Orang Israel ditindas. Mau beribadah Bapak Ibu, jatahnya Tuhan diambil. Coba bayangkan di rumah Allah terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini kesempatan yang baik. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu mengingat hal ini baik-baik Bapak Ibu ya. Begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begini. Tentang suku Lewi, imam-imam. Nah karena saya adalah hamba Tuhan, saya kategori di sana. Saya harus mengatakan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Begini Bapak Ibu. Orang Israel itu membayar perpuluhan ke rumah Tuhan. Oke, ada 12 suku bangsa Israel. Satu-satunya suku yang tidak punya tanah pertanian untuk bercocok tanam dan menghasilkan sesuatu. Cuma suku Lewi. Mereka menjadi imam di rumah Allah. Jadi mereka Bapak Ibu di rumah Allah mengelola rumah Allah Bapak Ibu. 11 suku itu mendapat tanah dari Tuhan dibagi-bagi. Lalu mereka harus membayar perpuluhan. Perhatikan ini baik-baik. Baik suku Ruben, Manasye, Efraim, Benyamin, Yehuda. Semua suku-suku itu. Waktu mereka punya penghasilan 1/10 dibawa ke rumah Tuhan. 1/10.
yang mereka punya, yang mereka kelola 90%. Karena 10%-nya sudah dibawa ke rumah Tuhan. Oke, coba tangkap poin ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu belajar lebih baik lagi kebenaran firman Allah. Jadi setiap suku yang tersisa di mereka adalah 90%. 90% suku Ruben, 90% suku Manasye, 90% sukunya Yehuda, semua tinggal 90%. Lalu para imam dapat berapa? Bapak Ibu tahu? Karena ada 11 suku, semua masing-masing memberi 1/10, memberi 1/10, 1/10, 10%, 10%, 10%. Maka yang terkumpul bagi para imam 110%. Dia suku yang terbesar dapat. Suku yang lain cuma dapat 90%. Para imam dapat 110%. Bagi saya normal kalau suku Lewi lebih kaya dari suku yang lain. Bagi saya normal kalau seorang pendeta lebih kaya dari jemaatnya. Bagi saya normal. Yang tidak normal, mereka tamak. Mereka rakus, greedy. Sudah dapat 110%. Korban yang untuk Tuhan mereka curi. Perhatikan itu. Bagi saya normal pendeta lebih kaya. Biasa itu. Mereka dapat 110%. Suku-suku itu cuma dapat 90%. Coba renungkan bagian ini Bapak Ibu. Tetapi yang kemudian Allah marah kepada mereka. Mereka para imam ini, Hofni dan Pinehas, greedy, tamak. Yang hak Tuhan diambil oleh mereka. Lebih parah lagi Bapak Ibu. Lebih parah lagi. Imam Eli. Sebagai imam yang paling senior. Yang cukup menyedihkan. Tidak pernah mendengar suara Tuhan. Sampai-sampai gak tahu apa itu suara Tuhan. Bagaimana kita tahu waktu Samuel kecil sudah diserahkan tidur di kamarnya. Tiba-tiba Tuhan datang. Samuel langsung bangun. Lari ke kamarnya Imam Eli. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli bangun. Tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Pergilah tidur kembali. Dia pergi tidur lagi Bapak Ibu. Begitu Samuel tidur, Tuhan panggil lagi. Samuel. Terus begitu sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru imam itu sadar. Perhatikan. Kenapa begitu? Enggak pernah dengar suara Tuhan. Enggak bisa mengerti dengan tajam. Setelah ketiga kali baru dia ngeh. Terus dia bilang, nanti kalau suara itu datang lagi, jawab begini. Ya Bapa, ini aku, bicaralah. Dan betul Bapak Ibu, kemudian Tuhan datang lagi kepada Samuel. Lalu kemudian Samuel berkata, ini aku, bicaralah. Lalu Tuhan mulai bicara. Bicara tentang anak-anak Imam Eli yang akan dihukum oleh Tuhan. Keturunan Imam Eli yang akan sengsara. Tidak akan satupun keturunannya menjadi kakek. Tuhan mulai bicara kepada Samuel. Poin yang saya mau beritahu Bapak Ibu. Imam Eli, bahkan seorang imam, tidak lagi mendengar suara Allah. Oleh karena anak-anaknya suka mencuri daging di rumah Allah Bapak Ibu. Daging lemak-lemak. Maka firman Tuhan dalam pasal yang kedua. Samuel atau Imam Eli itu orangnya gemuk. Karena dia gemuk, dia duduk. Duduknya di depan bait Allah itu dia suka duduk di tiang pilar bait Allah itu Bapak Ibu dan Saudara. Waktu suatu kali dia dengar Hofni dan Pinehas mati, kemudian dia kaget, lalu dia mati. Bapak Ibu tahu matinya bagaimana? Matinya itu lehernya itu patah. Itu ciri-ciri, salah satu ciri stroke. Kenapa stroke? Kebanyakan curi daging di bait Allah. Kegemukan, mati stroke. Situasi seperti itulah di rumah Allah terjadi kerusakan yang parah. Tidak memungkinkan untuk orang didorong datang berdoa kepada Tuhan. Ketika situasi semua sudah menyerah. Perhatikan, Hana pantang menyerah. Ketika situasi tidak mendukung, Hana terus bergumul. Punya komitmen yang kuat untuk berdoa. Karena dia tahu doa tidak pernah gagal. Bapak Ibu, faktor internal di dalam dirinya. Bapak Ibu tahu betapa susahnya zaman itu seorang wanita tidak punya anak. Ditambah lagi madu dari suaminya itu Penina menghina dia. Jadi setiap tahun mereka harus datang beribadah kepada Tuhan. Pasti itu peristiwa Pesak. Pasti peristiwa Paskah. Karena mereka harus memperingatinya Bapak Ibu. Jadi setiap kali mereka datang dari Rama mau ke Silo. Maka menjelang saat-saat keberangkatan Hana pasti tersiksa. Karena dia akan dihina lagi. Waktu korban persembahan dibagi-bagi. Dia akan mendapat bagian yang tidak ada unsur untuk anaknya. Karena dia tidak punya anak. Karena firman Allah tadi berkata, Tuhan menutup kandungannya. Jadi setiap tahun dia mengalami pergumulan yang berat. Tetapi sekali lagi, waktu semua telah meluruskan lutut. Hana tidak berhenti bertekuk lutut. Dia tahu doa tidak pernah gagal.
Apa pelajarannya? Yang pertama, dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Malam hari ini kau datang ke rumah Tuhan. Situasinya beda dengan zaman itu. Di tempat ini kita beribadah dengan sangat indah. Di tempat ini kita tahu Bapak Ibu, gereja kita terus membangun, melakukan semua yang terbaik. Di tempat ini semua mendukung untuk kita datang beribadah kepada Allah. Dalam situasi yang sangat enak seperti ini Bapak Ibu, para hamba Tuhan melayani sungguh-sungguh. Tidak ada yang menghalangimu, berbeda dengan konteks zaman Hana. Tapi perhatikan, kalau Hana situasi yang sangat sulit pun, dia terus tidak pernah mau menyerah. Bapak Ibu dan saya dengar baik-baik, jangan pernah menyerah. Sampai suatu kali, tanda kutip, Allah akan menyerah kepada doa-doamu bagi kemuliaan namanya. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Sekalipun Tuhan kelihatannya membisu, jangan berhenti berdoa. Sekalipun kelihatannya Tuhan itu berdiam diri, jangan berhenti berdoa. Seperti yang saya katakan poin pertama, doa tidak pernah gagal. Kenapa? Begini, kalaupun saya berdoa dan Tuhan belum menjawab doa saya, tapi minimal yang pertama, saya berubah. Karena waktu saya berdoa kepada Tuhan, Allah yang maha kudus, Allah yang luar biasa itu Bapak Ibu, saya pelan-pelan akan berubah. Karakter saya berubah, temperamen saya berubah, pola pikir saya berubah, cara saya memandang berubah, cara saya menghadapi sesuatu berubah. Kenapa? Pertemuan dengan Allah membawa perubahan. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi percayalah, sekalipun doamu belum dijawab, engkau bertemu dengan Allah, engkau akan berubah. Bukankah perubahan kita jauh lebih penting daripada sebuah jawaban doa? Saya ulang, bukankah perubahan kita jauh lebih penting daripada sebuah jawaban doa? Untuk apa doa dijawab tapi kita tidak pernah mengalami perubahan? Mungkin doa belum dijawab, tapi kalau kita sudah berubah, cara pandang kita berubah, kita akan bisa menikmati hidup orang, hidup yang luar biasa. Yang kedua, tahukah Bapak Ibu, survei yang terbaru menemukan, mereka yang suka berdoa, mereka lebih panjang umur daripada yang tidak suka berdoa. Dan tahukah Bapak Ibu, saya sudah berulang kali berkata di tempat ini, mereka yang biasa bersujud berlutut di hadapan Allah akan sanggup berdiri di hadapan semua manusia. Engkau yang tidak berani berdiri di hadapan bosmu di kantor, belajar berlutut di hadapan Allah. Engkau yang terbiasa berlutut di hadapan Allah, sanggup berdiri di hadapan semua manusia siapapun. Percayalah Bapak Ibu, waktu engkau berdoa sungguh-sungguh, engkau pantang menyerah ketika semua sudah menyerah, perhatikan. Minimal engkau berubah di hadapan Allah. Yang kedua, engkau punya kesehatan yang lebih baik. Itu sebabnya orang-orang sekarang menekankan pentingnya ikut tai chi, meditasi. Karena mereka percaya kepada penelitian bahwa orang yang suka bermeditasi, orang yang suka berdoa, umurnya lebih panjang dan lebih sehat. Bapak Ibu, tapi yang saya tahu, kesukaan Allah adalah menjawab doa-doa umatnya. Jadi bukan hanya kita berubah, Bapak Ibu, bukan hanya kita beroleh kesehatan oleh karena berdoa kepada Allah. Doa kita pun cepat atau lambat dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang percaya doanya dijawab oleh Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Ingatlah, doa tidak mengubah Allah, tapi doa mengubah kita dari dalam. Dan kalau kita sudah berubah, walaupun masalah belum selesai, kita akan kuat menanggungnya. Kenapa? Kita sudah berubah. Kita sudah lebih kuat, kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pentingnya jangan jenuh berdoa. Kenapa? Karena tidak ada doa yang gagal. Sekali lagi yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari Bapak Ibu melalui pribadi orang ini, Hana ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingatlah, Hana ini Bapak Ibu, dia mengingat Allah dikala ada masalah dan terus mengingat Allah ketika terbebas dari masalah. Ini tipikal Hana. Saya bisa menemukan banyak hal yang hebat dari Hana. Poin khotbah ini bisa 10 Bapak Ibu. Sungguh, poin khotbah malam ini bisa 10. Ada banyak hal yang luar biasa dari pribadi yang sederhana ini, tapi punya iman kerohanian yang tidak sederhana. Berbeda dengan Sarah dan Rahel. Perhatikan, dia selalu ingat Allah waktu dia punya masalah, tapi dia tetap ingat Allah waktu dia terbebas dari berbagai masalah. Ini penting Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama sebagai anak Tuhan. Orang zaman sekarang beda. Dia berusaha keras, belajar keras, bekerja keras, terus belajar keras, berusaha keras. Waktu mentok, baru cari Tuhan. Tuhan dijadikan solusi terakhir. Tidak boleh begitu hidup. Anak Tuhan tidak boleh begitu.
Tuhan bukanlah pilihan yang terakhir. Allah bukanlah solusi yang paling akhir. Harusnya Allah adalah pilihan yang pertama. Allah adalah solusi awal. Begitulah harusnya anak Tuhan. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Hati-hati dengan kekesalan zaman sekarang. Yang kalau sudah mentok baru cari Tuhan. Kalau sudah gagal semuanya terakhir datang kepada Allah. Tidak boleh begitu anak Allah. Masih ingat minggu kemarin saya khotbah. Percaya di dalam Kristus itu berbeda Bapak Ibu. Bagi kita Tuhan itu bukan solusi akhir. Tuhan adalah solusi awal. Tuhan bukan pilihan yang paling belakang. Tuhan pilihan yang paling depan. Waktu Hana punya masalah maupun tidak punya masalah, dia selalu ingat Tuhan. Kalau begitu, bagi dia Allah adalah yang pertama. Allah selalu di tempat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua mungkin orang-orang sederhana. Tidak seperti Sarah punya suami yang hebat. Tidak seperti Rahel punya suami yang dahsyat. Barangkali kita cuma seperti Hana. Orang-orang yang sederhana. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita perlu mengerti hal ini dengan baik. Jadilah pribadi yang selalu pilihannya yang pertama Tuhan dulu. Selalu pilihannya Tuhan dulu. Dia selalu menjadi solusi awal di dalam kehidupan kita. Hanya dengan begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan berdiri kokoh dalam semua pergulatan hidup yang paling sulit sekalipun. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu tentang seorang nabi dalam perjanjian lama. Masih ingat Ayub? Itu orang luar biasa. Setiap kali salah satu kitab favorit saya. Walaupun tidak boleh favorit karena semua adalah firman Allah. Tapi yang saya paling suka sekali merenungkannya Ayub. Perhatikan Ayub itu Bapak Ibu. Masih ingat dia punya 4 klaster. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Henok cuma punya 2 klaster, diangkat hidup-hidup ke surga. Ayub punya 4 klaster, ditaruh Tuhan ke dunia yang berdosa. Tetapi perhatikan orang ini, dalam satu malam dari konglomerat jadi melarat, semua habis. Anaknya habis, hartanya habis, kesehatannya dicabut, istrinya meninggalkan dia. Seseorang pernah berkata begini Bapak Ibu, kalau engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apapun. Kalau kau kehilangan kesehatan, engkau sedikit kehilangan. Tapi kalau engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan semuanya. Perhatikan Ayub, tidak kehilangan karakter. Sehingga dia tidak kehilangan apapun. Sekalipun semua diambil, dia tetap berpijak kepada kebenaran Allah. Kenapa? Perhatikan, kesalehannya tidak dibangun di atas dasar berkat. Dia jadi orang baik bukan karena diberkati. Dia jadi orang suci bukan karena dia ditolong oleh Tuhan. Dia beribadah kepada Allah bukan karena doa-doanya dijawab, bukan. Dia beribadah kepada Allah karena takut dan cintanya kepada Tuhan. Orang yang membangun kebaikan dan kesalehan di atas berkat Allah. Nanti waktu berkat diambil, dia berhenti saleh. Ada orang menjadi baik karena diberkati. Nanti waktu enggak diberkati, jadi jahat. Kalau kita membangun kehidupan, membangun kesalehan di atas berkat. Nanti waktu berkatnya diambil oleh Tuhan, kita berhenti jadi saleh. Tapi kalau kita membangun kehidupan, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan karena kita takut dan sayang akan Dia, maka apapun yang diambil, kita enggak kehilangan apa-apa. Karena waktu seseorang kehilangan karakter, di sanalah kehilangan semuanya. Tapi kalau seseorang tidak kehilangan karakter, dia tidak kehilangan apapun. Dia tidak kehilangan apapun. Dan Hana, dia tahu, waktu punya masalah dia ingat Tuhan. Waktu dia tidak punya masalah, dia tetap ingat Allah yang hidup. Malam hari ini umat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Engkau datang karena masalah, ingat Allah. Engkau datang gak punya masalah, ingat Allah. Bagi kita punya masalah, tidak punya masalah, Allah tetap pilihan yang pertama. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang hidup itu Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka-mereka yang membangun kehidupannya oleh karena takut dan mengasihi Tuhan. Bukan menjadi baik dan saleh karena berkat Allah. Tetapi karena takut akan Allah dan mengasihi Allah. Ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Tuhan tidak boleh dijadikan solusi terakhir. Dia harus menjadi solusi awal. Tuhan bukan pilihan yang paling belakang. Tuhan pilihan yang paling depan. Jangan berusaha keras dulu kalau sudah mentok baru cari Tuhan. Sebaliknya, cari Tuhan dulu, baru berusaha keras bersama dengan Tuhan. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang terakhir Bapak Ibu.
Pelajaran yang terakhir dari kebenaran firman Allah yang kita mau merenungkan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari pribadi ini kita bisa belajar. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Hana bukan hanya berani meminta, tetapi berani memberi yang terbaik. Ini poin penting. Sekali lagi Hana, pribadi yang bukan hanya punya keberanian meminta kepada Allah, tapi dia punya keberanian untuk memberi yang terbaik. Ada banyak anak Tuhan berani meminta, berani meminta. Waktu kemudian memberi, tidak berani memberi yang terbaik. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Hidup tidak begitu. Yesus mengajarkan, mintalah, ketuklah, carilah. Jadi memang kita diminta oleh Tuhan untuk belajar berani meminta kepada Allah. Tapi kita orang-orang yang berani meminta kepada Allah, beranilah memberi yang terbaik. Perhatikan Hana, dia minta seorang anak. Lalu kemudian waktu dia dapat anaknya itu, dia datang ke rumah Tuhan, bukan tentang lembu, bukan tentang tepung itu dan anggur itu Bapak Ibu. Dia berikan anaknya ke rumah Allah, satu-satunya putranya yang dia tunggu bertahun-tahun. Jawaban doa. Bukankah dia berdoa habis-habisan untuk ini? Supaya dia jangan dihina lagi oleh si Penina. Supaya dia jangan lagi diremehkan, mungkin direndahkan oleh suaminya. Karena suaminya kelihatannya suaminya kayaknya sayang dia. Hana, bukankah bagimu aku ini seperti 10 anak laki-laki? Kayaknya si Elkana itu sayang banget sama Hana, tapi gombal kosong. Kalau dia sayang sungguh kepada Hana, ngapain dia kawin lagi? Enggak punya anak, bergumul dong bersama. Berdoa dong bersama. Hanya karena enggak punya anak sama Hana, dia kawin lagi. Jadi itu tanda kutip bagi saya, itu bahasa basi gombal aja. Bukankah aku lebih, seakan-akan dia kayak peduli sama Hana. Bapak Ibu, perhatikan. Tapi yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, perhatikan si Hana ini Bapak Ibu. Dia tunggu-tunggu, dia berdoa bergumul, bertahun-tahun sakit hati, situasi tidak mendukung. Tetapi waktu dia dapatkan yang terbaik, dia berikan. Dia tidak tahu apakah dia bisa hamil lagi, akan mengandung lagi, akan melahirkan anak lagi. Dia tidak tahu, dia tidak pusing. Yang dia tahu, dia berani meminta kepada Allah, sekarang berani memberi yang terbaik. Dan perhatikan ini baik-baik. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah hadir di rumah Allah. Dan memang kesukaannya ada di rumah Allah. Bersama dengan murid-muridnya. Waktu tiba saatnya persembahan. Bapak Ibu masih ingat? Begitu orang-orang memberi persembahan banyak-banyak. Tiba-tiba ada seorang janda. Yang memberi persembahan cuman berapa? 2 peser. Cuman memberi persembahan 2 peser janda itu. Habis itu dia tidak punya apa-apa lagi. Firman Allah berkata, dia tidak tahu besok mau makan apa lagi. Dia tidak tahu. Hari itu yang dia tahu, dia datang ke rumah Allah, dia harus membawa persembahan. Tinggal 2 peser yang dia punya. Waktu datang ke rumah Tuhan, dia persembahkan semuanya. 2 peser dia persembahkan kepada Tuhan. Lalu Yesus ngomong apa? Yesus ngomong begini, perhatikan. Dia memberikan yang terbaik dibanding semuanya. Kenapa? Kalau engkau punya uang 10 juta, engkau memberi persembahan 5 juta, itu biasa. Engkau punya uang 1 miliar, memberi persembahan 100 juta, itu biasa. Tapi kalau enggak punya apa-apa, cuman punya 2 peser dan diberikan semuanya, itu yang terbaik. Karena itu dengar ini baik-baik. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kekristenan, memberi itu bukan berapa besar yang kita beri, tapi berapa besar yang tersisa. Saya ulang, memberi di dalam kekristenan bukan berapa besar yang kita kasih, tapi berapa yang tersisa. Perempuan itu, janda itu, tidak ada yang tersisa. Itulah yang terbaik. Bapak Ibu, saya sungguh yakin Alkitab tidak mencatat. Sekali lagi Alkitab tidak mencatat. Tapi kita diizinkan untuk berimajinasi yang terkontrol untuk bisa memahami firman Allah. Saya sungguh yakin. Yesus Kristus di belakang pelayanannya ada perempuan-perempuan istri-istri dari pembesar-pembesar. Salah satunya istri dari bendahara Herodes. Itu masuk dalam golongan murid Tuhan Yesus. Kemungkinan besar orang berkata istri Pilatus juga. Karena kemungkinan besar istri Pilatus sempat mendapat mimpi dan lain sebagainya tentang Yesus juga Bapak Ibu. Jadi ada banyak istri-istri orang besar, Yusuf dari Arimatea Bapak Ibu. Lalu ada banyak istri orang-orang besar yang mensupport pelayanan Tuhan Yesus dengan mendanai uang untuk mereka pergi melakukan penginjilan. Saya yakin sungguh setelah peristiwa itu pasti Yesus tidak akan biarkan janda itu besoknya mati kelaparan. Tidak mungkin.
Saya yakin orang-orang di belakangnya mulai memikirkan tentang perempuan itu. Apakah dibawa sebagai muridnya, ataukah dihidupi? Kita tidak pernah tahu, Alkitab tidak pernah mencatat. Tapi saya sungguh yakin Allah kita, Allah yang penuh tanggung jawab luar biasa. Tapi perhatikan poinnya, janda itu memberi semuanya. Kekristenan mengajarkan, memberi yang terbaik itu bukan berapa besar yang kita beri, tapi berapa yang bersisa. Perhatikan Hana, tidak ada yang tersisa. Dia berikan semuanya, anaknya yang dia tunggu, dia berikan. Itulah memberi yang terbaik. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang terjadi waktu Hana memberikan yang terbaik? Baca pasal 2. Tuhan membuka kandungannya lagi. Dia diberi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Sehingga anak Hana lebih banyak dari Penina. Dan ingat, di zaman itu banyak anak, banyak rezeki. Berkat dihitung dari berapa banyaknya anak. Waktu Hana berani memberi Samuel ke rumah Allah itu Bapak Ibu. Dia dapatkan 3 lagi anak laki-laki, 2 lagi anak perempuan. Jadi 1 Samuel digantikan 5 oleh Allah, memberikan yang terbaik. Dia tidak punya motivasi apapun, dia cuma memberikan kepada Allah. Tetapi kemudian dia mendapatkan yang terbaik dari Allah. Bapak Ibu, kekristenan mengajarkan kita harus belajar memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Totalitas hidup kita. Totalitas hidup kita ini. Tubuh, jiwa, dan roh ini harus dipersembahkan kepada Allah yang hidup. Kalau begitu, semua yang ada pada kita kepunyaan Allah. Semua yang melekat pada kita, maukah jabatan, materi, benda-benda, apapun yang melekat pada kita, kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga waktu kerajaan Allah membutuhkan beberapa hal dari benda-bendamu, engkau harus belajar memberikan yang terbaik. Itulah anak Allah. Bapak Ibu, saya khotbah begini, saya tidak sedang meminta sesuatu Bapak Ibu. Saya mengajarkan kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saya sudah pernah cerita di tempat ini, enggak apa-apa diulang-ulang lah. Supaya menguatkan Bapak Ibu. Kami, waktu full timer di tempat ini, kami digaji Bapak Ibu. Kami digaji. Lalu kemudian sekarang otonom di Batam, kami tetap digaji. Keuangannya jelas semuanya Bapak Ibu, polanya persis seperti yang diatur oleh Pak Aswin dan Bu Aswin, seperti itulah yang kami lakukan sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus rapi semuanya Bapak Ibu. Nah, setiap kali saya gajian Bapak Ibu sama istri, karena semuanya kepunyaan Tuhan, maka kami harus memberi berapa? 4/10. Istri harus hidup dari 6/10, dia harus kelola. Kelola untuk sekolah, uang sekolah anak, kehidupan kami. Dan kalau kemudian ada beberapa jemaat atau pekerjaan itu membutuhkan lagi dana, dari 6/10 harus diambil lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang saya tahu sampai hari ini kami tidak pernah berkekurangan. Saya punya mimpi, punya keinginan yang dalam. Sampai suatu kali Tuhan, aku ingin 90% untukmu, dari 10% sajalah saya hidup bersama dengan istri. Kekristenan harus belajar begitu. Karena Alkitab mengajarkan memberi yang terbaik bukan berapa besar yang kita beri, tapi berapa yang tersisa. Engkau berani meminta, harus belajar berani memberi. Amin. Kok kayaknya Bapak Ibu tegang sekali kalau khotbah begini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ayo belajar. Belajar Bapak Ibu. Saya tidak bicara tentang materi penekanan, tetapi kepada tubuh, jiwa, dan roh. Persembahkan tubuhmu. Itulah pemberian yang terbaik kepada Allah. Dan ingat baik-baik, beranilah meminta. Tetapi dengan cara yang sama, berani memberi yang terbaik. Saya tidak pernah mendengar mereka yang bermurah hati jadi bengkrat. Saya tidak pernah mendengar mereka yang bermurah hati menjadi bangkrut, anak cucunya meminta-minta roti. Tidak. Raja Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat anak orang benar hidupnya meminta-minta roti. Anak cucumu diberkati oleh Allah. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ayo belajar bersama mulai malam hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu, beranilah jadi anak Tuhan meminta. Minta, mungkin hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Belajar berani meminta. Tapi konsekuensi logisnya, belajar berani memberi yang terbaik. Saya cerita Bapak Ibu, sebagai penutup dari khotbah ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu saya full timer di tempat ini. 2001 bulan September saya bergabung. Dulu mimbar belum seperti ini Bapak Ibu. Pekerjaan saya adalah full timer khusus untuk para diaken dan diakones. Jadi diaken-diakones di tempat ini sahabat-sahabat saya Bapak Ibu. Kami bertumbuh bersama, melayani bersama. Lalu suatu sore,
Kira-kira siang sore begitu Bapak Ibu. Persiapan mau ibadah doa malam kemungkinan begitu Bapak Ibu ya. Saya siapkan semua absensi diaken. Saya siapkan semua jadwal mereka untuk 1 bulan ke depan. Saya selalu begitu Bapak Ibu. Saya siapkan semua rapi semuanya. Lalu saya ada waktu. Siang itu saya ada waktu. Saya berdiri di mimbar ini. Di sana ada teman saya. Dia juga pendeta. PDP waktu itu dia. Ada teman saya sedang memberesi alat-alat musik waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum ada sana karena itu panggung yang untuk choir itu bukan di situ tapi di sisi sebelah sana Bapak Ibu. Jadi di situ tim musik dia sedang beresin alat-alat musik teman saya ini Bapak Ibu. Kemudian saya berdiri. Saya berdiri, dia perhatikan saya berdiri. Saya komat kamit persis seperti Hana. Kenapa Hana dianggap mabuk? Karena komat kamit. Soalnya orang Israel kalau berdoa suaranya keras kepada Allah. Hana karena tekanan hidup yang berat, dia komat kamit. Hari itu saya komat kamit. Saya di mimbar, saya komat kamit. Teman saya rupanya memperhatikan, saya nggak sadar dia memperhatikan saya. Saya berdoa. Bapak Ibu, hari itu saya belajar berani meminta. Apa yang saya minta Bapak Ibu? Saya minta begini, Tuhan. Saya cuma full timer, belum khotbah, belum ngapa-ngapain. Cuma lari sana sini, saya jongos. Sampai hari ini saya masih jongos. Bapak Ibu. Saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biarlah aku boleh memberitakan firman Allah di mimbar ini. Waktu saya komat kamit, teman saya langsung nyeletuk. Pak John, sudahlah. Orang kayak kita ini gak bakal khotbah di sini. Yang khotbah di sini tuh hamba-hamba Tuhan besar. Bapak Ibu tahu, gereja ini tempat Bapak Ibu beribadah. Andaikan seorang diving yang suka menyelam, impian mereka adalah Raja Ampat. Begitulah bagi para hamba Tuhan gereja ini. Andaikan pemain sepak bola, impian pemain sepak bola adalah bermain di Liga Eropa. Begitulah gereja ini bagi para hamba Tuhan. Bagi kami, betapa sukacitanya bisa melayani Tuhan di tempat yang hebat seperti ini Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berdoa komat kamit, komat kamit. Teman saya amati, lalu dia nyeletuk. Enggak mungkin orang kayak Pak John dan kayak saya khotbah. Enggak mungkin, sudah Pak John. Saya bingung. Tapi dalam hati, itu berlaku buat kamu, enggak buat saya. Dalam hati, enggak enak Bapak Ibu, dia senior, saya enggak. Saya orang baru. Tapi saya belajar berani meminta. Waktu saya meminta, Tuhan, saya beranikan diri minta untuk berani khotbah di tempat ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan bukan dekatkan dengan itu. Tuhan buang saya ke Batam. Bukankah kalau saya ada di sini kesempatan lebih bagus? Kesempatan untuk saya dekat kepada orang-orang di lingkungan sini. Kesempatan untuk saya menunjukkan bahwa saya bisa berkhotbah, saya bisa mengajar. Kesempatan untuk menunjukkan apa yang saya bisa lakukan. Bukankah kalau saya dekat di sini, orang bisa menilai saya dengan lebih objektif? Tiba-tiba Tuhan taruh saya di Batam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sepertinya impian itu jadi jauh sekali. Kapan mau khotbah di Nginden? Bagaimana mungkin bisa? Saya ditaruh di Batam, merintis gereja di sana. Hari ini saya bersuka cita. Maaf bahasa saya, dibuang ke Batam. Walaupun saya bukan dibuang, justru saya bersyukur sekali saya ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian saya di sana saya belajar. Ternyata Batam seperti sekolah saya dengan Tuhan. Itu seperti candra di muka. Bagi Rasul Paulus itu seperti Arab. 2 tahun dia di Arab sekolah langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti para akabri sekolah di Magelang di candra di muka itu Bapak Ibu. Begitulah saya. Di Batam itu seperti candra di muka bagi saya. Di sana saya belajar banyak hal. Saya merenung, saya berdoa, bergumul dengan Allah. Sampai satu titik. Ada satu kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Entah bagaimana waktu itu. Om Alek tiba-tiba harus berangkat ke Australia. Waktu dia mau berangkat ke Australia, hari Kamis seperti ini. Tidak ada pengkhotbah. Lalu Om Alek ngomong kepada seseorang. Gimana? Saya harus berangkat. Besok siapa yang khotbah? Orang itu ngomong begini. Pak, ada John Panggabian dari Batam. Siapa itu? Dia nggak kenal saya karena selama saya full timer, saya suka sembunyi. Saya orang yang suka melarikan diri Bapak Ibu, sembunyi, nggak mau kelihatan. Masih ada minder gambar diri yang rusak lah. Jadi ditanya, siapa itu? Orang itu bilang begini, orangnya Pak Aswin. Pak Aswin yang kirim dia ke sana. Dia orangnya Pak Aswin. Oh, gitu ya? Ya wis, suruh dia, kasih tahu dia. Kalau khotbah di sini hati-hati. Lalu orang itu telepon, Pak John besok berangkat. Doa malam, khotbah doa malam. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di Batam? Gemetar semua Bapak Ibu. Gemetar semua. Kenapa gemetar? Takut. Bukan hanya takut, tapi sudah dream comes true. Mimpi sudah mulai dekat.
Saya berani meminta kepada Allah, sekarang ada kesempatan. Waktu itu belum ada pesawat direct langsung dari Batam ke Surabaya Bapak Ibu. Jadi harus melewati Jakarta naik Lion Air. Lalu kemudian saya berangkat, cuman itu satu-satunya penerbangan. Bayangkan Bapak Ibu, mau berangkat delay. Istri saya stres, dia berdoa. Dia jauh, saya stres, dia jauh lebih stres. Dia tahu ini impian suaminya. Berkhotbah memberitakan firman Allah di gedung ini. Gedung di mana banyak hamba Tuhan merindukan memberitakan firman Allah di tempat ini Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, delay. Begitu saya terbang sampai di Jakarta persis saya jam 6 sore. Di sini kebaktian mulai jam 7, jam 6 sore saya masih di sana. Pimpinan saya di sini telepon. Di mana kamu? Di Cengkareng Pak. Sudah jam 6 ini, bagaimana? Enggak tahu, masih delay lagi. Kalau begitu, beli tiket pesawat. Waktu itu masih bisa beli tiket pesawat langsung di bandara Bapak Ibu. Beli tiket pesawat lain, cepat. Enggak punya uang Pak. Ya ada. Memang hidup masih susah Bapak Ibu. Enggak punya uang Pak. Bagaimana kamu ini? Berapa nomor rekeningmu? Waduh saya enggak ingat Pak. Orang kalau nggak punya uang itu mana ingat nomor rekeningnya. Tapi kalau uangnya banyak pasti ingat nomor rekeningnya. Duh nggak ingat saya Pak. Aduh pimpinan saya bilang kamu itu. Lalu kemudian saya mau beri kabar. Karena dia bilang nanti beri kabar. Kalau kamu sudah mau terbang, iya saya mau beri kabar. Begitu saya mau beri kabar, ya pulsa habis. Serius Bapak Ibu enggak punya pulsa. Saya lihat ada seorang perempuan di sana. Saya dekatin, saya bilang mbak sorry. Boleh nggak saya minta pulsa? Saya mau SMS pimpinan saya. Dengan kemurahan hati dia bilang, nih silakan mas, minjem. Saya bilang, saya John Panggabean, pesawat mau berangkat pak, pinjem. Lalu berangkat Bapak Ibu, terbang sampai di Bandara Juanda jam 7:10. Coba bayangkan Bapak Ibu, di sini ibadah sudah mulai. Mimpi buruk seorang pemimpin pujian, waktu pengkhotbah terlambat datang. Itu mimpi buruk Bapak Ibu. Bayangkan yang jemput saya Bapak Ibu, saya dijemput langsung dibawa, itu supir saya lihat kayak kerasukan setan. Wah dia kebut sekali Bapak Ibu. Saya berdoa syafaat lebih banyak di situ daripada di pesawat. Mengerikan sekali dia nyetir Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, bagasi saya hilang. Sudah dekat kepada impian, berani meminta. Sekarang yang diminta sedang dijawab oleh Allah. Tapi pergumulannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian saya ditelepon lagi di mobil. Karena saya tinggalkan bagasi saya Bapak Ibu, orang lain mencarinya dan ternyata hilang. Ya sudah, besoknya kami cari lagi, lalu kemudian ditemukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai saya di tempat ini Bapak Ibu, sudah terlambat untuk mengulur waktu. Dipanggil seorang diaken untuk bersaksi. Supaya mengulur waktu, supaya John Panggabean sampai. Begitu saya berdiri di mimbar ini Bapak Ibu. Itu sudah jam 8 lebih seperempat barangkali. Itu pemimpin pujian sudah keringat dingin karena bingung. Yang bersaksi juga diulur-ulur sedikit-sedikit. Saya mulai khotbah. Bapak Ibu dengan pakaian yang dari Batam itu Bapak Ibu. Pakaian yang sangat sederhana karena kopernya hilang Bapak Ibu. Lalu dipinjemin dasi, Alkitab dipinjemin karena catatannya semua ada di koper. Malam itu saya mulai khotbah. Pertama sekali waktu berani meminta kepada Allah. Lalu Allah mulai menjawab doa. Tantangannya luar biasa. Begitu saya berdiri. Lalu mulai khotbah. Shalom. Orang yang tadi yang berkata, nggak mungkin orang kayak Pak John dan seperti saya khotbah di situ. Dia ada di sana memperhatikan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ini poin dari khotbah saya. Kalau engkau berani meminta, belajar berani memberikan yang terbaik. Itu sebabnya setiap kali saya mau khotbah di tempat ini, saya mau jujur kepada Bapak Ibu. Tidak pernah saya khotbah yang pertama di tempat ini. Saya tidak berani. Setelah saya khotbahkan beberapa kali di Batam, mungkin di cabang-cabang, baru saya berani khotbahkan di tempat ini. Saya harus melatih diri yang terbaik. Karena waktu seseorang berani meminta yang terbaik, dia harus belajar berani memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada Allah. Dan Allah memberi kita yang terbaik lagi. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Malam ini kita dengar firman Allah yang sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo belajar. Tidak ada doa yang gagal. Ingatlah. Pantang menyerah ketika semua sudah menyerah. Tidak ada doa yang gagal. Karena kalaupun doamu tidak dijawab, hidupmu mengalami perubahan. Cara pandangmu berubah. Yang kedua Bapak Ibu, ingatlah Allah waktu punya masalah. Dan ingatlah Allah waktu terbebas dari masalah. Dia menjadi solusi awal. Dia pilihan yang pertama, bukan pilihan yang terakhir. Lalu kemudian Bapak Ibu, poin yang terakhir Bapak Ibu. Berani meminta, beranilah memberikan yang terbaik.
Hana mendapat yang terbaik. Kita pun akan mendapat yang terbaik. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita naikkan pujian dari awal sekali lagi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan.
Sikide bakarala nama lama 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 lama. Sikidi di bakarala nama lama ya siakada bakarala nama ya se. Sembah Tuhan lebih baik lagi Bapak Ibu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Tidak ada doa yang gagal. Sikidi di bakarala nama lama ya siakada bakarala namo. Sikidi bakurila namo. Sekede bakirala nama lama sande. Mulia Tuhan, ajaib Allah kami. Ajaib Tuhan kami. Hikiri bakarala namo. Sekede bakarala nama lama 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 lama. Sikidi bakarala nama lama ya siakada bakarala matindikidi bakarala nama lama sande. Sikidi bakarala nama lama 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 lama. Waktu kita berdoa, berikanlah doa yang terbaik kepada Allah. Beranilah meminta yang terbaik dari Allah yang hidup. Waktu engkau menyembah, berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Sikidi di bakarala nama lama lama ya siakada bakorela nama apa tindiki di bakarala nama. Sianda dapat tanda kuni maku di bakarala nama ya siakada bakarala nama. Liki di baba bakarala nama. Ya kada bakurela nama. Siakada bakarala nama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita belajar kebenaran firman Allah. Firman Allah mengajarkan kita beranilah meminta. Serentak dengan itu beranilah memberi yang terbaik kepada Allah. Dia akan berikan yang jauh lebih baik lagi. Kadang-kadang dia minta untuk engkau melepaskan apa yang kau punya. Karena dia ingin memberikan engkau yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah engkau miliki. Jangan takut. Jangan takut kepada Allah yang hidup, yang suka menjawab doa-doa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita buka kedua belah tangan kita bersama-sama. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai doa. Haleluya. Berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai, dalam
dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.